نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال أيضا إن الله يبغض كل عالم بدنيا جاهل بالآخرة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, umur, kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah suci, yaitu salat Jumat di masjid yang mulia ini. Sebagaimana biasa, khatib senantiasa berwasiat kepada dirinya dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa untuk memeriksa di antara sekian amal ibadah yang kita kerjakan, sudahkah amal ibadah kita betul-betul ikhlas karena Allah SWT? Jangan sampai di antara sekian ibadah yang kita lakukan ada yang bercampur dengan kesyirikan. Khatib berwasiat kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa untuk mengecek dan memeriksa apakah seluruh amal ibadah kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Izinkan kami pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah topik dengan judul 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan hadis ini dan dikeluarkan Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau menceritakan, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat 5 waktu tepat pada waktunya. Qala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, summa ayyu, lalu apa amalan berikutnya? Qala, Nabi menjawab, summa birrul walidaini, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Qala, kemudian bertanya lagi, summa ayyu, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, pertama, para sahabat adalah murid terbaik sepanjang masa yang ada di kolong langit, generasi emas yang tidak pernah akan dilahirkan kembali. Dalam sebuah ayat disebutkan, Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Dari ayat tersebut kita akan mengetahui Allah menggunakan kata-kata kuntum. Itu maksudnya adalah bentuk fi'il madhi, sudah lampau. Beda dengan menggunakan takunu, fi'il mudhari. Ini menunjukkan bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia, tidak akan pernah muncul lagi. Sudah selesai. Kita hanya diperintahkan untuk mencontoh saja. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum,
Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia yang pernah hidup di atas muka bumi adalah generasiku, yaitu para sahabat yang hidup bersama dengan Nabi SAW. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, yaitu para tabi'in yang hidup bersama dengan para sahabat, dan ditutup dengan para tabi'ut tabi'in yang hidup bersama dengan para tabi'in. Inilah 3 generasi emas yang pernah dilahirkan oleh manusia ke dunia. Mereka adalah orang-orang yang punya semangat yang tidak tertandingi oleh siapapun, baik itu di dalam beramal. Mereka adalah orang yang paling ikhlas, paling soleh kepada Allah SWT. Buktinya mereka sering bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling baik? Itulah gaya hidup mereka, senantiasa semangat untuk bertanya ilmu tentang amalan yang paling baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua, berdasarkan hadis yang mulia ini, secara urutan amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, yaitu hak Allah, yaitu salat. Menjaga salat on time, tepat pada waktunya. Setelah kita diperintahkan untuk menjauhi segala perbuatan syirik, untuk menghiasi kita diperintah untuk melakukan amalan lahir, yaitu salat. Karena batin yang bersih dan suci tidak mungkin menolak perintah Allah. Ketika hamba yang soleh dan taat diperintah untuk melakukan salat, ia akan tunduk, ia akan merasa bahagia, terhormat, karena diberikan tugas untuk beribadah. Pelajaran yang selanjutnya, amalan salat yang diperintahkan Nabi SAW, yaitu tepat pada waktunya. Hadis ini mengajarkan kepada kita disiplin dalam berbuat kebaikan. Idealnya umat Islam adalah umat yang paling tinggi etos kerjanya, yaitu tepat waktu dalam bekerja, apalagi salat. Dan salat adalah amalan pertama yang akan dihisab, yang akan dihitung. Jika salatnya beres, maka pemeriksaan terhadap amal berikutnya akan dimudahkan. Kemudian pelajaran selanjutnya, salat juga menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim. Siapa yang tidak salat dengan sengaja dan disertai dengan menolak kewajiban salat, sepakat para ulama, orang tersebut bukanlah muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah salat, urutan nomor 2 yang paling dicintai oleh Allah SWT, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Terlalu banyak Allah SWT mensejajarkan kata tauhid dengan kata berbakti kepada orang tua dalam berbagai ayat maupun hadis. Di antaranya sebuah ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadara rabbuka, dan Tuhanmu telah memutuskan, alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kau beribadah kecuali kepada Allah saja, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Allah mensejajarkan tauhid ubudiyah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa amalan berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua, Islam tidak tebang pilih. Mau orang tuanya agamanya A, agamanya B, agamanya C, dan seterusnya. Walaupun orang tuanya muslim maupun bukan muslim, orang tuanya masih kafir, tetap dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam ayat tersebut Allah tidak membeda-bedakan apakah orang tua kita sudah beriman ataupun belum.
wajib berbakti kepada kedua orang tua dengan tetap menjaga syariat Islam. Selama mereka minta kepada kita sesuatu yang tidak melanggar syariat Islam dan kita mampu, maka wajib dipenuhi, terutama bagi seorang laki-laki. Adapun wanita, selama dia belum bersuami, dia juga wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun istri yang sudah bersuami, kewajiban utama dia adalah berbakti kepada suaminya. Setelah itu dia boleh berbakti kepada orang tuanya tanpa mempertentangkan bakti kepada suami dan orang tua. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang terakhir, amalan yang paling hebat setelah berbakti kepada orang tua adalah berperang di jalan Allah. Kalau seandainya ada orang diberikan pilihan dalam waktu yang bersamaan, dia tidak bisa melakukan dua-duanya. Dia disuruh memilih apakah bakti kepada orang tua atau jihad. Maka orang yang cerdas, dia akan memilih berbakti kepada kedua orang tua. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda yang semangat ingin berangkat jihad. Namun setelah ditanya, apakah orang tua ridho? Apakah orang tua mengizinkan? Ternyata orang tuanya belum ridho, belum mengizinkan. Maka pemuda tersebut disuruh Nabi SAW untuk pulang, untuk mengurus orang tuanya. Bahkan beliau menyuruh kepada pemuda tersebut dengan mengatakan, buatlah orang tuamu tertawa, sebagaimana kamu telah membuat orang tuamu menangis. Inilah keindahan Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menempatkan posisi kedua orang tua kita adalah sebagai sarana untuk beribadah dengan ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT setelah sholat dan sebelum jihad. Saudara-saudaraku, inilah amalan yang paling hebat yang disabdakan oleh Nabi SAW. Semoga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan tiga amalan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma wawahidi sufufahum wajmi kalimatahum alal haq waksir sawkata zalimin waqtu bis salama wal amna bil ibadika ajmain. Allahumma rabbana ihfad awtanana wa izza sultanana wa yidhu bil haqqi wa yid bihil haqq ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.